Seorang pria asing berkulit putih melaju dengan motor tua di jalanan kota. Mesin kendaraannya berbunyi kasar, sesekali mengeluarkan asap tipis. Ia mengenakan jaket lusuh dan helm yang tak terpasang dengan benar. Di tengah arus lalu lintas yang padat, seorang polisi bernama Aibtu Ryan mengamati pelanggaran itu dan segera memberi isyarat agar pengendara menepi. Pria itu menghentikan motornya dengan raut wajah bingung. Ketika Aibtu Ryan mendekat dan meminta surat-suratnya, ia hanya menatap dengan ekspresi datar. "License, please," ujar polisi itu dalam bahasa Inggris yang sederhana. Namun, pria itu tetap diam, hanya menunjuk ke motornya sambil menggelengkan kepala. Melihat gelagat yang mencurigakan, Aibtu Ryan bersikap lebih tegas. "Anda melanggar aturan. Mohon tunjukkan identitas," ucapnya lagi. Bukannya menurut, pria itu malah mengangkat tangannya dengan gerakan protes, berbicara dalam bahasa asing yang sulit dipahami. Situasi menjadi semakin panas ketika pria itu tiba-tiba menarik kerah baju polisi tersebut dengan kasar. Ryan tersentak, nyaris kehilangan keseimbangan. Warga sekitar mulai berkumpul. Beberapa mengabadikan kejadian itu dengan ponsel mereka. Dalam hitungan detik, beberapa petugas lain datang dan mengamankan pria tersebut. Di kantor polisi, pria asing itu tetap bungkam saat dimintai keterangan. Setelah beberapa saat, seorang pria berseragam TNI memasuki ruangan dengan langkah mantap. Ia memperlihatkan sebuah dokumen kepada Kapolsek yang langsung membacanya dengan raut wajah serius. "Lepaskan dia!" perintah Kapolsek dengan suara tegas. Para polisi yang berada di ruangan itu saling berpandangan, bingung dengan keputusan tersebut. Pria asing itu pun berdiri, menatap mereka satu persatu, sebelum akhirnya berbicara dalam bahasa Indonesia yang fasih. "Saya dalam tugas khusus." Ternyata, pria itu adalah seorang intelijen yang sedang menjalankan misi rahasia. Karena situasi yang mendesak, ia tidak bisa mengungkap identitasnya lebih awal. Kesalahpahaman pun akhirnya diselesaikan dengan permintaan maaf dari pihak kepolisian. Setelah kejadian itu, Aibtu Ryan menyadari bahwa tidak semua yang tampak mencurigakan adalah pelaku pelanggaran, dan ia pun berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menilai situasi di lapangan. Namun, persoalan tidak selesai begitu saja. Pria asing itu, yang kini diketahui bernama James, meminta klarifikasi terkait tindakan kasar yang diterimanya. Kapolsek menjelaskan bahwa situasi di lapangan tidak bisa selalu diprediksi dan polisi harus bertindak cepat demi keamanan semua pihak. James memahami, tetapi tetap meminta agar ada evaluasi dalam prosedur penanganan pelanggaran lalu lintas, terutama jika melibatkan warga asing yang mungkin memiliki kepentingan tertentu. James kemudian menjelaskan bahwa ia sedang dalam penyamaran untuk mengawasi jaringan kejahatan internasional yang menyelundupkan barang ilegal melalui jalur darat. Ia terpaksa menggunakan motor tua agar tidak menarik perhatian, tetapi tidak menyangka akan berhadapan dengan aparat setempat. Misinya sangat sensitif dan setiap gangguan bisa membahayakan operasi besar yang sedang berjalan. Mendengar hal itu, Kapolsek semakin serius. Ia mengajak James berdiskusi lebih lanjut untuk mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang. Sebagai langkah awal, pihak kepolisian akan meningkatkan koordinasi dengan instansi lain, terutama dalam menangani orang asing yang memiliki kepentingan khusus. Setelah perbincangan itu, James akhirnya diizinkan pergi dan melanjutkan misinya. Sebelum keluar dari kantor polisi, ia menatap Aibtu Ryan dengan ekspresi penuh arti. "Kamu polisi yang baik, tapi tetaplah waspada. Tidak semua orang asing seperti saya," ucapnya singkat sebelum menghilang di balik pintu. Setelah kejadian itu, Aibtu Ryan semakin memahami kompleksitas tugasnya. Ia tidak hanya harus menegakkan hukum, tetapi juga harus lebih peka dalam menangani berbagai situasi yang mungkin melibatkan kepentingan lebih besar. Kini, setiap kali bertugas di jalan, ia tidak lagi hanya melihat pelanggaran di permukaan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan tersembunyi di baliknya. Namun, sebelum ia pergi, pria itu mengeluarkan selembar kertas lusuh dari sakunya. "Saya butuh bantuan kalian," ucapnya dengan nada serius. Ia membuka peta kecil yang penuh dengan tanda-tanda misterius. "Saya sedang memburu seorang buronan internasional yang kemungkinan besar bersembunyi di kota ini." Donnie dan rekan-rekannya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa insiden kecil di jalanan ternyata berhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Kapolsek berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, kami akan membantu sebisa mungkin, tapi pastikan kami tahu siapa yang sedang kita hadapi." Pria itu tersenyum tipis. Namanya Victor
Lazarev, seorang penyelundup kelas kakap yang telah lama menjadi target operasi kami. Kini, situasi berubah. Dari sekadar tilang biasa, Donnie dan timnya kini terlibat dalam perburuan kriminal besar yang bisa membawa konsekuensi besar bagi keamanan kota mereka. Malam itu, di dalam kantor polisi yang kini sunyi, Bribka Donnie masih mencerna kejadian siang tadi. Bagaimana mungkin seorang yang awalnya ia kira pelanggar lalu lintas biasa ternyata adalah agen intelijen dalam misi rahasia? Lebih mengejutkan lagi, mereka kini terlibat dalam perburuan seorang buronan kelas kakap, Viktor Lazarev. Di ruang briefing, Kapolsek mengumpulkan timnya bersama agen asing tersebut, yang kini mereka ketahui bernama James. Dengan tatapan serius, James mulai menjelaskan misi yang telah lama ia jalankan. Lazarev bukan hanya penyelundup biasa, dia memiliki jaringan internasional yang kuat dan telah lama menjadi target operasi berbagai negara, katanya sambil menunjuk sebuah peta yang telah ia tandai dengan berbagai titik. Donnie dan rekan-rekannya memperhatikan dengan saksama. Kami menemukan jejaknya di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Kemungkinan besar dia menggunakan tempat itu sebagai pusat operasinya sebelum melarikan diri ke luar negeri, lanjut James. Kapolsek mengangguk. Kita harus bergerak cepat, tapi kita tidak bisa bertindak sembarangan tanpa bukti kuat. James tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah flash disk dari sakunya. Di sini ada rekaman transaksi terakhir yang melibatkan Lazarev. Saya mendapatkannya dari penyamaran saya selama beberapa bulan terakhir. Ini cukup untuk mendapatkan surat perintah penggerebekan. Setelah memastikan semua dokumen hukum siap, tim segera bergerak. Malam semakin larut saat konvoi kendaraan. Polisi melaju menuju gudang tua. Yang dimaksud, suasana tegang terasa di dalam mobil. Donnie menggenggam erat radio komunikasinya, siap menerima perintah kapan saja. Saat tiba di lokasi, semuanya tampak sepi. Gudang itu terlihat seperti bangunan terbengkalai. Tetapi, pengalaman Donnie memberitahunya bahwa tempat seperti inilah yang sering digunakan oleh kriminal untuk menyembunyikan sesuatu. Dengan isyarat tangan, Kapolsek memberi aba-aba kepada timnya untuk mengepung bangunan tersebut. James maju lebih dulu, menunjukkan bahwa ia telah terbiasa dengan situasi semacam ini. Donnie dan beberapa petugas lainnya mengikuti di belakangnya. Mereka memasuki gudang dengan hati-hati. Cahaya senter menyorot ke setiap sudut, mengungkapkan jejak-jejak aktivitas yang mencurigakan. Kotak-kotak kayu yang tersegel rapat, meja dengan peta dan dokumen berserakan, serta komputer yang masih menyala. Terlambat, gumam James. Dia sudah pergi. Namun, sebelum mereka bisa memeriksa lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Sekelompok pria bersenjata muncul dari bayangan. Wajah mereka tertutup masker. Tanpa aba-aba, mereka langsung menyerang. Tembakan pertama dilepaskan mengenai salah satu rak besi di sudut gudang. Donnie dan timnya segera berlindung, membalas tembakan dengan penuh perhitungan. James bergerak cepat, meluncur ke samping dan melumpuhkan salah satu pria dengan pukulan telak. Perkelahian pecah di antara kotak-kotak kayu. Donnie berhasil menangkap salah satu penyerang dan menjatuhkannya ke lantai. Sementara James bertarung melawan dua orang sekaligus. Meski terdesak, tim kepolisian berhasil mengendalikan situasi. Beberapa menit kemudian, semua penyerang berhasil dilumpuhkan dan ditahan. Setelah situasi aman, Donnie menarik napas lega. James berjalan ke arah meja, mengambil sebuah ponsel yang tertinggal. Ini mungkin bisa memberi kita petunjuk kemana Lazarev pergi. Kapolsek mengangguk. Bagus. Kita teruskan pengejaran. Malam itu, apa yang dimulai sebagai sebuah tilang sederhana telah berubah menjadi perburuan kriminal berbahaya yang belum berakhir. Donnie kini menyadari bahwa tugasnya tidak sekadar menertibkan lalu lintasnya kini menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah penggerebekan yang penuh ketegangan di gudang tua, Bribka Donnie dan timnya kembali ke kantor polisi dengan sejumlah informasi baru. James, sang agen intelijen, langsung meneliti ponsel yang mereka temukan di lokasi. Ia mengetik cepat di laptopnya, mencoba meretas sistem keamanan ponsel tersebut untuk mendapatkan data yang mungkin bisa membawa mereka lebih dekat ke Viktor Lazarev. Beberapa menit kemudian, wajah James berubah serius. Saya menemukan pesan terenkripsi yang baru saja dikirim. Isinya mencurigakan. Ada koordinat lokasi yang mengarah ke sebuah pelabuhan di luar kota. Kapolsek segera mengambil keputusan. Kita tidak bisa kehilangan jejaknya lagi. Segera siapkan tim. Kita bergerak sekarang. Tanpa membuang waktu, mereka kembali menuju kendaraan masing-masing. Dalam perjalanan, Donnie merasa ada sesuatu yang mengganjal. Kenapa kita terus langkah di belakang? Sepertinya Lazarev selalu tahu kapan harus pergi. James mengangguk.
tampak berpikir keras. Kemungkinan ada pengkhianat di dalam sistem kita. Seseorang pasti membocorkan informasi setiap kali kita bertindak. Kecurigaan ini membuat suasana semakin tegang saat mereka tiba di pelabuhan. Mata Donnie langsung menangkap kapal kargo besar yang bersiap untuk berangkat. Beberapa pria berbadan tegap terlihat berjaga di sekitar kapal, mengenakan seragam pekerja pelabuhan. Tetapi gerak-gerik mereka mencurigakan. James memberi isyarat agar tim bergerak dengan hati-hati. Mereka menyebar, mengamati situasi sambil bersiap untuk bertindak. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, salah satu pria di kapal mengangkat radio dan berbicara dengan tergesa-gesa. Seketika, semua lampu di pelabuhan padam. Donnie langsung waspada. Mereka tahu kita di sini, tanpa aba-aba. Suara tembakan meletus di kegelapan. Tim kepolisian berlindung di balik kontainer, mencoba membalas serangan tanpa membahayakan warga yang mungkin berada di sekitar. James merayap di antara bayangan, mencari cara untuk mendekati kapal tanpa terdeteksi. Sementara itu, Donnie melihat bayangan seseorang yang berusaha melarikan diri ke arah dermaga. Tanpa ragu, ia mengejar. Melewati tumpukan peti kemas dan truk-truk yang terparkir. Nafasnya memburu, tetapi ia tetap fokus. Pria itu berlari menuju speedboat kecil yang sudah menunggu dengan mesin menyala. Donnie melompat, berhasil meraih bahu pria itu sebelum ia naik ke perahu. Mereka bergumul, bertarung di atas dermaga yang licin. Pria itu mencoba menarik pistolnya, tetapi Donnie lebih cepat. Satu pukulan keras mendarat di rahang lawannya, membuatnya tersungkur. Ketika Donnie membalikkan tubuh pria itu, ia terkejut. "Kamu!" Ternyata, pria itu adalah salah satu petugas kepolisian yang selama ini bekerja bersamanya. Pengkhianatan yang ia curigai akhirnya terbukti. Sementara itu, James berhasil menyusup ke dalam kapal dan menemukan Lazarev di dalam ruang kendali. Namun, Lazarev sudah bersiap. Dengan santai, ia mengangkat tangan, tersenyum miring. "Sudah kuduga kalian akan sampai di sini." James menodongkan senjatanya. Permainan selesai. Lazarev, namun, sebelum James bisa bertindak, sebuah suara keras terdengar dari luar. Sebuah ledakan mengguncang kapal, membuatnya miring. Lazarev memanfaatkan kekacauan itu untuk melompat keluar jendela, menuju speedboat lain yang telah menunggu. Donnie yang masih di dermaga, melihatnya dan mencoba menembak ke arah mesin speedboat tersebut. Tetapi, terlambat. Lazarev berhasil melarikan diri ke kegelapan malam. Dengan napas tersengal, James mendekati Donnie. "Kita kehilangan dia lagi." Kapolsek datang dengan ekspresi serius. "Setidaknya, kita tahu ada pengkhianat di antara kita. Dan kita punya bukti cukup untuk mempersempit ruang geraknya." Meskipun Lazarev berhasil lolos, misi mereka belum berakhir. Kini, mereka tahu bahwa musuh bukan hanya Lazarev, tetapi juga orang-orang di dalam sistem mereka sendiri. Pertarungan baru saja dimulai. Setelah kejadian di pelabuhan, Bribka Donnie dan timnya kembali ke kantor polisi dengan kepala penuh pertanyaan. Viktor Lazarev berhasil meloloskan diri. Dan yang lebih buruk, mereka kini tahu ada seorang pengkhianat di dalam kepolisian yang membocorkan informasi penting. Di ruang briefing, James meletakkan berkas hasil investigasinya di atas meja. "Kita harus bertindak cepat sebelum Lazarev sepenuhnya menghilang. Saya sudah menelusuri kontak-kontaknya, dan ada satu orang yang mungkin tahu kemana dia pergi." Kapolsek menatapnya dengan tajam. "Siapa?" "Namanya Anton Petrov. Dia orang kepercayaan Lazarev. Berdasarkan informasi yang saya dapat, dia bersembunyi di sebuah hotel di pusat kota." Tanpa menunggu lebih lama, Donnie, James, dan beberapa anggota tim segera menuju lokasi. Hotel tersebut tampak biasa dari luar, tetapi insting Donnie mengatakan bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang mencurigakan. Mereka menyamar sebagai tamu dan menyusup ke dalam. Donnie memperhatikan seorang pria berbadan besar yang duduk di lobi, tampak gelisah. James mengangguk ke arahnya, mengonfirmasi bahwa itu adalah Anton Petrov. Saat mereka mendekat, Anton menyadari keberadaan mereka tanpa berpikir panjang. Ia berlari menuju pintu keluar belakang. Donnie langsung mengejarnya, melompati meja, dan menerobos kerumunan tamu yang terkejut. Anton melarikan diri ke gang sempit di belakang hotel. Nafasnya memburu saat ia mendengar langkah kaki Donnie semakin mendekat. Ia mencoba memanjat pagar besi. Tetapi, Donnie lebih cepat dengan satu loncatan. Ia menarik kaki Anton dan menjatuhkannya ke tanah. "Sudah, cukup!" teriak Donnie sambil menodongkan pistolnya. Anton mengangkat tangan. Wajahnya ketakutan. James tiba beberapa detik kemudian dan langsung menanyainya, "Di mana?" "Lazarev." Anton menggelengkan kepala.
Aku tidak tahu. Dia tidak menghubungiku sejak kemarin. Donnie menyipitkan mata. Kamu berbohong. James mengambil ponsel Anton dan dengan cepat membuka pesan terakhir yang ia terima. Ada satu pesan dari nomor tidak dikenal. Bertemu di gudang lama, tengah malam. Kapolsek yang menerima kabar dari radio segera mengatur rencana. Kita akan menangkapnya malam ini. Tidak boleh ada kesalahan. Malam itu, tim kepolisian bersiap di sekitar gudang yang dimaksud. Mereka menunggu dengan penuh ketegangan. Berharap ini adalah kesempatan terakhir untuk menangkap Lazarev. Ketika tengah malam tiba, sebuah mobil hitam memasuki area gudang. Donnie mengenali sosok yang keluar dari mobil Viktor Lazarev. Tanpa membuang waktu, tim kepolisian langsung mengepung tempat itu. "Jangan bergerak!" teriak Donnie. Namun, Lazarev hanya tersenyum tipis. Ia mengangkat tangannya perlahan. Tetapi tiba-tiba, dari dalam gudang, beberapa anak buahnya keluar dengan senjata terangkat. Suasana berubah tegang. James berbisik kepada Donnie, "Kita harus pintar. Jika kita bertindak gegabah, bisa berakhir buruk." Kapolsek memberi isyarat dayam-dayam kepada timnya untuk mengepung dari belakang. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, Lazarev berbicara. "Kalian pikir ini akhir? Saya selalu punya rencana cadangan." Tiba-tiba, sebuah ledakan kecil terjadi di salah satu sudut gudang, menciptakan kekacauan. Dalam sekejap, Lazarev melompat ke dalam mobilnya dan melaju dengan kecepatan tinggi. Donnie langsung masuk ke mobil patroli dan mengejarnya. Jalanan kota yang sepi menjadi arena kearkaron yang menegangkan. Lazarev mencoba menabrak beberapa kendaraan di sekitarnya untuk menghalangi Donnie, tetapi ia tetap fokus. Di sebuah tikungan tajam, Lazarev kehilangan kendali. Mobilnya tergelincir dan menabrak pembatas jalan. Donnie segera keluar dari mobil dan menodongkan pistolnya. "Jangan bergerak, Lazarev." Permainan selesai. Lazarev mengangkat tangan. Kali ini tanpa senyum. Polisi lainnya segera datang dan memborgolnya. Akhirnya, setelah perburuan panjang, buronan kelas kakap itu berhasil ditangkap. Donnie menghela napas lega, mengetahui bahwa mereka telah mengakhiri ancaman besar bagi kota mereka. Namun, ia juga sadar bahwa tugasnya belum selesai. Masih ada pengkhianat di dalam kepolisian yang belum terungkap, dan itu adalah misteri yang harus ia pecahkan selanjutnya.